Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast terbaruku ya, Intrinsik Introvert Rindu Syiar. Di sini aku sebagai seorang introvert ya berusaha untuk berbicara dan mengulik informasi berkaitan dengan dunia pekerjaan, kepenulisan, bahkan pengalaman hidup seseorang ya. Kali ini aku bersama dengan partner kerja yaitu Kak Wahida selaku guru ngaji di TPQ Bintang Kecil. Kak Wahida, Assalamualaikum Kak Wahida, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Halo teman-teman, kabarnya baik. Oke, alhamdulillah. Langsung aja ya to the point ya, karena saya sebenarnya saya tuh kepengen podcast ini tetap daging bahasanya ya, tetapi dengan waktu yang singkat. Nah, gitu ya. Oke, saya kepengen mengulik tema tentang Kak Waidah yang bekerja sebagai guru di dua sekolah ya. Ibarat ibarat seseorang memiliki dua elemen, elemen air sama elemen tanah atau apapun itu. Jadi wah luar biasa banget ya kok bisa jadi guru di dua sekolah. Oke, tapi sebelumnya bolehkah saya tanya dulu, Kak Waidah asalnya dari Balikpapan ya? Oke, asalnya dari Balikpapan. Oke, bagus sekali. Dan kemudian latar belakang Kak Waidah ini pendidikannya SD, SMP, SMA semuanya di Balikpapan. Di Balikpapan, Oke, betul banget. bagus. Kemudian kuliahnya di Di Universitas Mula Warman Samarinda. Unmul ya. Yes, Oke, ambil jurusannya. pendidikan ekonomi. Oke, pendidikan ekonomi. Wah, luar biasa. Ekonomi FKIP ya. Oke. Nah, ini ada sesuatu yang menarik ya. Memang Kak Wahidah ini latar belakangnya adalah pendidikan ekonomi. Nah, kemudian terjun sebagai guru di maaf, SMK ya, Oh, SMK Al Azhar. Nah, bisa aku ceritakan bagaimana asal muasal bagaimana bisa masuk ke SMK Al Azhar? Oke, jadi sebenarnya sih saya ini kan kemarin itu semester-semester akhir ya, bahkan akhir banget sudah hampir mau jadi donatur kampus ya. Donatur kampus. Nah, jadi itu karena ada waktu luang sambil kerjaan skripsi, jadi sekalian lah ngambil-ngambil honorer gitu atau kerja sampingan. Ternyata kebetulan ada lowongan kerjaan tuh di SMK Al-Azhar. Masuklah di situ. Kemudian juga kan pengen banget ya namanya panggilan hati. Biasanya kan kita guru nih, seorang guru pendidikan ekonomi pengen banget sih kayak mana nge-share ke anak-anak, gimana nge-treat anak-anak itu kayak apa modelannya. Jadi ya udah langsung ngambil honorer aja, daftar di situ, ternyata keterima gitu. Wah, mantap sekali kalau begitu ya. Tapi kalau misalnya saya pengen tahu, apakah ada sekolah lain yang buka loker juga atau memang cuma ada di SMK Al Azhar saja pada saat itu? Pada saat itu ya ada di SMK Lazar. Oh, hanya di SMK Al Azhar saja ya dan akhirnya terpilih dan alhamdulillah jadi guru. Itu kalau boleh tahu semester berapa baru bisa jadi? Semester berapa itu udah semester eh 8 kayaknya semester 8 Kak. Wah, Benar. berarti dekat-dekat sudah. Udah mau deket ini itu. Iya, Akhir banget sudah itu. banget. Iya. Makanya sudah nggak apa-apa. Oke, dan akhirnya bisa bertahan sampai sekarang ya, alhamdulillah. Nah, kemudian memang Kak Waidah ini teman-teman itu unik sekali ya, sangat berminat dengan dunia pendidikan anak-anak sampai mendaftar di tempat ngaji TPQ saya ya. Bener. Nah, kalau boleh tahu nih spesial nih ya, kenapa kok memilih tempat ngaji saya sebagai tempat belajar TPQ? Oke, soalnya kemarin itu kan dapat infonya dari temen ya. Nah, kebetulan juga saya itu dulu pernah ngajar guru ngaji juga di TPA. Nah, kemudian kalau misalnya dilihat-lihat kan kita nggak tahu ya jalan mana yang bakalan membawa kita menuju surganya nanti. Nah, makanya itu ketika ada panggilan TPQ, lowongan kerjaan, oke gas gitu. Siapa Alhamdulillah. tahu kan mulai dari ngajar anak-anak, ternyata itu jalan yang terbaik gitu, jalan yang bawa kita ke jannahnya. Wah, Kayak gitu mantap sih. lah kok gitu. Wah, masya Makanya Allah pengen keren banget. loh. Dan sampai sekarang masih bertahan ya. Alhamdulillah saya suka banget. Dan kemudian setelah berselang lama, kemudian Kak Wida masuk ke sekolah baru SMK Erlangga. Ya bener. Nah, gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba masuk ke SMK Erlangga? Oke, jadi waktu itu kan ada lowongan kerjaan tuh kebetulan di Al Azhar ini jamnya banyak kosongnya. Dan kebetulan juga pada saat itu ada lowongan pekerjaan di Erlangga dan pas banget sama jurusan SMK saya di administrasi perkantoran. Pengen banget
ngerasain gimana sih kalau misalnya kita kembali lagi ke administrasi perkantoran. Nah, jadi saya pengen nyalurkan ilmu perkantoran itu di Erlangga. Kebetulannya ada MPLB yang dicari. Gitu ya. Wah, Masya Allah. Dan kemudian karena Kak Waidah ini bekerja Dua di sekolah. bahkan 3 ya, 3, 2 di sekolah, 1 di TTK tadi ya. Seakan-akan menguasai 3 elemen. Nah, dari Kakak sendiri kira-kira Oke. kalau dari manajemen waktu atau bahkan dari kesibukan yang ada, apakah tidak saling berbenturan? Alhamdulillahnya ya jalannya Allah tidak berteburukan satu sama lain. Berarti Allah sudah kasih jalan yang terbaik ya, meskipun dengan 3 profesi yang sama di tempat yang berbeda, tapi tidak menghalangi Kak Waidah untuk terus bersiar dalam hidayah pendidikan, Masya Allah. Dan kalau misalnya saya boleh tahu ya, Kak Waidah ya, selama menjadi guru di 3 lembaga ya, 3 tempat, kesannya apa, suka dukanya apa? Kesannya luar biasa menarik sih, karena ini kan dunia pendidikan ya, dimana di Indonesia itu yang pendidikan itu di nomor 2 kan kali ya. Nah, jadi ini tantangannya berat banget sih sebagai pendidik. Kalau sukanya misalnya di TPK ketemu anak-anak kecil yang riang gembira ya, yang awalnya kita bad mood jadi good mood kembali karena tawa cerianya mereka. Tapi kalau misalnya dukanya biasa ke anak SMK itu lebih power banget sih dukanya, karena kan dari mereka itu udah dewasa dan udah paham kalau nge-treatnya kurang baik ke mereka atau kita nggak bersahabat sama mereka itu bisa jadi bumerang bagi kita sih. Nge-treat mereka yang agak sulit. Kalau udah SMK nih udah pemikirannya udah punya pikiran sendiri pokoknya. Iya, itu sih dukanya. Kalau sukanya ya itu tadi, kalau anak-anak kecil aman aja gitu. Kalau sukanya di SMK juga seru berteman kan. Jadi kayak kita ngerasa oh kita ini juga sama kayak mereka dulunya pernah sekolah, pernah ngerasain di posisi mereka. Gitu aja sih. Gila, Masya Allah, tabarak. Satu lagi, boleh ya? Wah, terakhir nih. Terakhir ya, karena dari Kak Waidah sendiri kan tinggalnya di Balikpapan ya. Apakah nanti di waktu yang akan datang ada kemungkinan Kak Waidah akan kembali ke Balikpapan untuk jangka waktu yang lama sehingga meninggalkan 3 lembaga pendidikan ini? Nah, itu dia Kak. Ini saya masih ngikut alurnya dan jalannya dulu ini. Karena ketika kita mau pindah ke Balikpapan, ada nggak pekerjaan yang cocok di sana itu bakalan nyari lagi itu agak sulit sih Kak. Tapi kayaknya bakalan tetapnya di sini deh. Nah, oke deh, berarti sampai nikah ya. Oh, Wah, jauh nih kayaknya. oke, tapi intinya semoga semua jalan Kak Waidah dimudahkan semua, diberkahkan, diberkahi semuanya dan semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, mungkin bisa teman-teman bayangin ya bagaimana perjuangan dari Kak Waidah ini mengajar di saya kira 2, ternyata 3 ya. Ya, 2 di sekolah dan 1 di TPK punya saya sendiri, dan ini memang kondisi yang sangat unik ya teman-teman semua ya, karena jarang ada orang yang bekerja sebagai guru itu lebih dari 1 ya. Kadang kadang 1 aja sudah repot yang ngurusin anak, yang ya begitulah, apalagi orang tuanya dan masih banyak lagi. Dan Kak Waidah itu bisa menghadapi itu semua dan Masya Allah ini nilai plus buat Kak Waidah. Mari kita doakan Kak Waidah semoga semua dedikasi Kak Waidah itu bisa bernilai pahala dan bisa bermanfaat buat Kak Waidah di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya. Kak Waidah itu saja ya. Oke, terima Oke. kasih Kak Ya, Wahyu. terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton dan menyimak podcast kali ini, dan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye. Assalamualaikum.